Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Yasmi Rahmandasari Saragi SMH, dengan perkuliahan teknik ya untuk legal opinion dan legal audit. Oke, ini bahan materi. Saya sudah share ya di grup. Silahkan nanti dibuka. Ini seingat saya pertemuan kita yang kedua ya. Untuk di minggu lalu kita sudah menetapkan komting atau belum ya? Kalau belum mungkin nanti kita bahas kembali. Kalau sudah tolong ingatkan saya, mungkin bisa dijapri. Nah, ini model perkuliahannya adalah dengan metode asinkronus. Saya akan mengirimkan link video YouTube saya ya kepada komting atau nanti teman-teman di kelas. Nanti silahkan dilihat videonya, kemudian isi absensinya di kolom komentar. Tuliskan nama lengkap dan NPM. Kemudian untuk jangka waktu perkuliahan selama 3 hari, dimulai dari hari ini dan 3 hari ke depan. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar YouTube. Oke, kemudian nanti tolong di like dan subscribe ya YouTube saya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, kita membahas mengenai pengertian dulu ya. Saya mengutip ya dari pakar Hendra Wahanu. Jadi menurut beliau telaah dan pendapat hukum dapat dilihat definisinya sebagai penjelasan tertulis dan sistematis dari ahli hukum atau praktisi hukum atas penerapan hukum terhadap suatu permasalahan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat yang merefleksikan hasil analisa dan riset yang dilakukan oleh si pembuatnya. Ini panjang nih definisi yang disampaikan oleh beliau. Jadi secara singkatnya ada kata riset, ada kata hasil analisis. Ketika kita mendengar hasil analisis, tentu ini adalah suatu metode penelitian normatif ya, merupakan penelitian kepustakaan atau istilahnya library research. Jadi caranya analisis ya, menganalisis sesuatu dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal ya, kemudian literatur lainnya, kamus dan sebagainya. Nah, untuk riset ya, perbedaannya kalau riset itu adalah metode penelitian empiris. Jadi penelitian ini adalah penelitian lapangan. Ada wawancara di sana, kemudian ada data di sana ya. Artinya langsung ke sumbernya, langsung ke tempatnya ya, sehingga diperoleh data yang akurat dan hasil wawancara yang disesuaikan dengan penelitian yang telah dibuat. Itu perbedaannya untuk analisis dan research ya. Jadi menurut Hendra Wahanu, telahaan dan pendapat hukum atau legal opinion ya. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Kan kalau judul kita kan legal opinion. Jadi pendapat hukum adalah penjelasan tertulis dan sistematis dari ahli hukum. Ya. Ini dikatakan ahli hukum ini tergantung nih di bidang apa. Ahli hukum tidak bisa di semua bidang. Contohnya, saya ahli hukum pidana. Ketika saya dijadikan saksi ahli, maka saya hanya mengatakan atau bisa disumpah berdasarkan keahlian saya, yaitu hukum pidana. Jangan pula karena nanti bayarannya mahal untuk saksi ahli, jadi semua perkara saya terima. Gak bisa ya, nggak bisa. Jadi disesuaikan dengan kepakarannya, keilmuannya ya. Jadi kalau saya dulu tuh S1-nya hukum pidana, S2-nya hukum pidana, S3-nya hukum pidana. Jadi dia linear ya. Kemudian penelitian saya untuk skripsi S1 terkait
tentang tindak pidana korupsi, kemudian untuk S2 tesis saya judulnya tentang tindak pidana korupsi, kemudian disertasi saya di S3 juga terkait tindak pidana korupsi. Jadi dia linear, semakin tinggi semakin dalam yang saya bahas terkait tindak pidana korupsi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan ahli hukum. Nah kalau misalnya terkait dengan kontrak, ahli hukum apa yang dipakai? Ahli hukum perdata. Kalau kontrak nggak mungkin dipakai ahli hukum pidana, ya. Dia harus disesuaikan dengan bidang apa yang mau diberikan keterangan, ya. Jadi gitu, ini ahli hukum ya. Nah, biasanya kalau dokter nih sudah jelas nih ahli hukumnya. Jadi yang disampaikannya berdasarkan dengan kepakarannya, nanti disumpah ya kan sesuai dengan keahliannya. Ya, dokter saja sudah bisa, apalagi profesor ya. Nah, jadi saya alhamdulillah sudah sejak tahun 2020 waktu saya doktor langsung menjadi saksi ahli. Kemudian saya menjadi konsultan hukum ya atau legal drafting ya, kadang ada yang minta untuk legal opinion ya. Kemudian sekarang saya sejak Oktober 2023 sebagai profesor ya, alhamdulillah diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai profesor termuda bidang hukum di wilayah Sumatera Utara, lingkungan L2 Dikti wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, kalau ditanya apa bedanya doktor dengan profesor, ya tentu jawabannya adalah jenjang akademiknya. Kalau profesor kan sudah paling tinggi, ya, gitu. Jadi tentu lebih tinggi untuk terkait jenjang akademik di suatu kampus adalah profesor, ya, ataupun istilah lainnya guru besar. Baik Bapak Ibu, untuk definisi atau pengertian dari legal opinion atau legal audit dari Black's Laws Dictionary. Jadi dikatakan bahwa a written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed fact ya. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity. Jadi a party may entitled to rely on a legal opinion depending on factor such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law ya governing this opinion. Jadi ini definisi dari Black's Law Dictionary ya. Jadi pada intinya hampir sama yang disampaikannya dengan yang disampaikan oleh para pakar yang tadi disebut namanya Pak Hendra Wahanu ya. Oke, kemudian ada namanya legal due diligence. Jadi kalau due diligence artinya proses penyelidikan intensif guna memperoleh informasi yang objektif dan terpercaya, umumnya mengenai suatu perusahaan atau orang, untuk dievaluasi dan dilakukan sebelum peristiwa atau keputusan atas suatu objek tertentu dibuat ya. Jadi sebelum sesuatu hal itu dibuat maka harus ada due diligence-nya. Jadi proses penyelidikan intensif ya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi nanti hasilnya jadi lebih bagus ya, karena sebelum didirikan sudah diselidiki agar kedepannya menjadi lebih oke nih produknya. Nah, due diligence is the process of investigations performed by investors into the detail of a potential investment, such as an examination of operation and management and the verification of material fact ya. Ini bahasa Inggrisnya, tadi bahasa Indonesia yang saya sebutkan. Oke, jadi kita membahas mengenai tadi definisi, sekarang kita pindah membahas mengenai istilah yang digunakan. Jadi pendapat hukum atau legal opinion ya, dan uji kepatutan ini ada beberapa istilah yang digunakan yang populer. Nanti Bapak Ibu silakan dipilih mau pilih yang mana ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek ya, yang biasanya saya bawa untuk materi
di Diklat ya, Diklat Pendidikan dan Pelatihan khusus profesi advokat di Kongres Advokat Indonesia. Jadi perlu diajarkan kepada para calon advokat bagaimana tekniknya legal opinion dan legal audit ya. Jadi Bapak Ibu sangat bersyukur sekali ada materi perkuliahan ini karena setahu saya ini juga masih kurikulum baru ya terkait teknik untuk legal opinion dan legal audit ini, karena biasanya setiap tahunnya sebelumnya sih belum ada sih, saya baru kali ini membawa materi ini. Jadi ini dibawakan untuk orang-orang calon advokat ya, biasanya saya bawa materi ini untuk calon advokat, jadi langsung praktek. Nah, jadi sangat bersyukur sekali ya mahasiswa S1 Unpad ya sudah mempelajari ini. Oke, jadi pendapat hukum istilahnya itu adalah ius opinio, kemudian ada legal reasoning, lalu ada legal memorandum, ada legal argument, ada legal critic, ada legal advice atau future ya. Advice itu nasihat ya, future itu masa depan. Legal advice atau future. Kemudian yang terakhir ada legal opinion. Ya, ini pendapat hukum ya bahasa Indonesianya ya. Atau disebut juga present atau past ya. Jadi artinya kenapa legal opinion ini dikatakan present atau past? Jadi kalau pendapat hukum ini boleh untuk saat ini ya, yang sedang berlangsung saat ini, atau yang sebelumnya yang telah terjadi. Sehingga dengan kita mengetahui apa yang telah terjadi terkait suatu hal permasalahan, maka kita akan bisa memperbaiki untuk yang saat ini dan ke depannya. Ya, ini istilah dari pendapat hukum ada beberapa. Kemudian kita beralih ke uji kepatutan. Jadi istilahnya ada legal due diligence yang tadi saya sampaikan. Due diligence itu adalah proses penyelidikan ya sebelum suatu hal dimulai untuk mendapat informasi yang akurat agar hasilnya lebih matang. Kemudian ada yang namanya istilah lagi uji tuntas dan legal audit. Nah, ini legal audit ya, makanya kita membahas mengenai legal opinion dan legal audit. Ya, jadi istilah lainnya apa? Uji kepatutan ya. Disebut juga dengan legal audit atau uji tuntas atau legal due diligence. Legal opinion ya disebut juga istilahnya pendapat hukum, kemudian ius opinio, legal reasoning, legal memorandum, legal argument, legal critic, legal advice atau future ya. Ini yang dikatakan istilah-istilah. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung ketika nanti ada yang bilang, aduh kalian mempelajari apa itu legal opinion, legal audit. Kami aja di kampus kami mempelajari tentang legal reasoning dan kami mempelajari tentang uji tuntas. Padahal sama ya, hanya beda istilah. Jadi kosakata kita harus banyak. Jadi kalau ada teman-teman yang lain dari yang kita dari nama mata kuliah kita, jangan heran gitu ya. Jangan heran ya ketika dibilang, oh itu kami pakai uji tuntas, kan nggak ada ya, kan nggak cuma legal audit, padahal sama ya, hanya istilahnya aja yang beda. Loh, kalian pakai legal opinion ya, kami pakai legal reasoning, padahal sama ya, sama-sama membahas mengenai pendapat hukum. Ini hanya mengenai istilahnya saja. Oke ya, sudah jelas ya, soalnya banyak istilah supaya nanti nggak ketinggalan update terkait istilah-istilah legal opinion dan legal audit. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membahas pengertian atau definisi dari legal opinion dan legal audit atau uji kepatutan ya. Silakan itu dulu yang Bapak Ibu pelajari. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga semuanya sehat ya, sukses dan bahagia. Saya mohon maaf jika terjadi kesilapan dalam penyampaian. Jangan lupa tetap dibaca bukunya agar bisa hasilnya maksimal. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.